Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan sebangsa dan setanah air. Izinkan saya mengulas satu persatu visi kepemimpinan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dalam kelima Pancasila. Yang kedua adalah visi kemanusiaan. Tanggung jawab negara adalah memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia, dan memajukan kualitas sumber daya manusia. Indonesia bukan negara kapitalis liberal yang meletakkan kepentingan pertumbuhan ekonomi lebih utama di atas nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia bukan pula negara totalitarian yang melampaui batas kewenangannya merampas hak-hak kemanusiaan dari rakyatnya demi terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Tujuan sejati pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia, bukan sekedar membangun di wilayah Indonesia. Membangun Indonesia bukan sekedar membangun jalan tol, gedung, bandara, dan pelabuhan. Pembangunan tidak bisa direduksi menjadi pembangunan fisik infrastruktur semata. Justru yang paling utama adalah membangun kualitas dan kapasitas manusianya. Pembangunan infrastruktur hanyalah menopang pembangunan sumber daya manusia, bukan berarti pembangunan infrastruktur tidak diperlukan, tidak. Tetapi ini harus beriring sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia. Sebagai bangsa kita harus mengubah paradigma pembangunan dari pembangunan berorientasi ekonomi menjadi pembangunan berorientasi manusia. Perekonomian nasional akan tumbuh lebih tinggi jika Indonesia mampu menciptakan SDM unggul yang berdaya saing global. Bappenas pada tahun 2016 memproyeksikan bahwa Indonesia pada 2045 akan berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita mencapai 23.000 US dollar. Tentu kita menyambut baik proyeksi yang sangat optimis ini. Kita bersama-sama mengharapkan agar Indonesia bangkit menjadi negara maju yang sejahtera. Namun demikian, ada beberapa permasalahan struktural yang menghinggapi ekonomi Indonesia. Permasalahan struktural inilah yang menjadikan Indonesia rentan masuk dalam jebakan negara berpenghasilan berpendapatan menengah atau middle income trap, yakni negara yang tidak mampu tumbuh lebih tinggi lagi karena ada permasalahan struktural yang menghalanginya. Dan permasalahan struktural yang utama di Indonesia adalah tentang kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Ada banyak permasalahan mendasar yang dihadapi sektor SDM kita, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Dari sisi kesehatan, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Dalam laporan Bank Dunia pada 2017, dalam sehari ada 4 ibu di Indonesia yang meninggal karena melahirkan anak. Angka kematian ibu mencapai 305 kematian setiap 1000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian anak mencapai 24 kematian setiap 1000 anak lahir. Ini sesuai data SKDI 2017. Dari sisi kualitas kesehatan anak, Indonesia juga menghadapi permasalahan stunting, yakni anak yang gagal tumbuh dengan baik. Ini merupakan ancaman yang sangat nyata bagi masa depan kualitas SDM Indonesia. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi stunting balita Indonesia mencapai angka 30,8%. Artinya 1 dari 3 anak yang lahir di Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh. Dampak stunting bagi pembangunan nasional jangka panjang tentu saja sangat besar. Secara ekonomi, dampak stunting akan menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 3%, dengan kerugian ekonomi mencapai 300 triliun.
Pendapatan per kapita akan turun 22% dan IQ anak akan turun menjadi 11 poin. Anak-anak stunting dalam jangka panjang akan memiliki resiko meninggal 4 kali lipat lebih besar dibanding anak-anak yang normal. Dari aspek pendidikan, permasalahan yang muncul tidak kalah menantang. Hingga saat ini anak-anak rata-rata tahun sekolah anak-anak Indonesia hanya mencapai 8,4 tahun dari target 12 tahun wajib belajar yang dicanangkan. Artinya baru sebatas lulus SMP lebih sedikit, belum lulus SMA. Hal ini menyebabkan pasar tenaga kerja di Indonesia mayoritas berpendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Hasil uji PISA pada 2018 menunjukkan kualitas pendidikan anak-anak kita menghadapi permasalahan yang krusial. Dari 78 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat ke-70, hampir buncit ya. Artinya kualitas pendidikan Indonesia di tingkat dasar dari sisi literasi, numerasi dan logika termasuk rendah dibanding negara-negara lainnya. Menyikapi hal tersebut, perlu ada upaya reformasi kebijakan pendidikan secara integratif. Terlebih ketika kita menghadapi pandemi. Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi kepada kerugian pembelajaran diproyeksi menurunkan kemampuan belajar dari 12 tahun menjadi 7 tahun. Ini transformasi sistem pendidikan ini sangat mendesak untuk dilakukan. Di era pandemi perlu ada upaya-upaya transformatif dari pendidikan konvensional menjadi pendidikan yang hybrid, yakni pendidikan yang integrasikan teknologi digital dan konvensional secara bersamaan. Permasalahan pembangunan kualitas dan kapasitas SDM inilah yang sangat penting dan krusial untuk kita tangani bersama untuk menyongsong Indonesia 2045. Kalau tidak, maka generasi anak-anak kita akan menjadi lost generation, generasi yang hilang jika tidak ada intervensi yang kuat dari negara khususnya. Indonesia sebagai negara yang menikmati bonus demografi pada periode 2020-2035 harusnya mampu mengambil momentum ini dengan sebaik-baiknya. Indonesia harus bergerak cepat dan masif mengoptimalkan jendela kesempatan, window of opportunity, dari berlimpahnya penduduk produktif kita. Dalam konteks inilah negara harus hadir melakukan terobosan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pendidikan. Konstitusi mengamanatkan 20% APBN untuk dana pendidikan dan 5% untuk sektor kesehatan. Artinya secara kuantitas dana harusnya dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan mencukupi. Cuma letaknya adalah pada masalah tata kelola, governance, dan kualitas belanja, quality of spending dari program yang dijalankan masih kurang fokus.